Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang puisi. Pengertian puisi. Menurut Claydon, puisi bukanlah susunan kata-kata yang membentuk baris dan bait, melainkan sesuatu yang terkandung di dalam kata, baris, dan bait itu. Tegasnya, puisi adalah keindahan dan suasana tertentu yang terkandung di dalam kata-kata. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Adapun pengertian puisi menurut Balai Pustaka yaitu gubahan bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran akan pengalaman, membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Dik Hartono berpendapat unsur penting dalam puisi yaitu unsur tematik atau unsur semantik puisi dan unsur sintaksis puisi. Unsur tematik puisi lebih menunjuk ke arah struktur batin puisi. Unsur sintaksis menunjuk ke arah struktur fisik puisi. Adapun unsur-unsur puisi terdiri atas 1. Unsur fisik puisi. 2. Unsur batin puisi. Unsur fisik puisi yang pertama yaitu rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi yang terdapat pada puisi, baik itu di awal, di tengah, atau di akhir baris puisi. Berdasarkan jenis-jenis rima, pertama dapat dilihat secara vertikal, yaitu persamaan bunyi pada akhir baris dalam satu bait. Jenis-jenisnya sebagai berikut. A. Rima sejajar berpola A, 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 A. B. Rima kembar berpola A, A, B, B. C. Rima berpeluk berpola A, B, B, A. D. Rima bersilang berpola A, B, A, B. Kedua, dapat dilihat secara horizontal, yaitu persamaan bunyi pada setiap kata dalam satu baris, yaitu sebagai berikut. A. Aliterasi, yaitu persamaan bunyi konsonan pada setiap kata dalam satu baris. B. Asonansi, yaitu persamaan vokal pada akhir kata dalam satu baris. Unsur fisik puisi yang kedua yaitu imaji. Imaji disebut juga citraan. Citraan yaitu kesan yang tertangkap dalam kalimat atau baris-baris dalam puisi. Citraan dapat kita rasakan melalui panca indera, yaitu melalui melihat, mendengar, merasa, mencium, dan meraba secara nyata. Yang pertama yaitu citraan penglihatan. Contoh, serupa darah di balik tirai. Yang kedua, citraan pendengaran. Contoh, ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun. 3. Citraan perabaan. Contoh, selembut tudung cendawan. 4. Citraan penciuman. Contoh, tubuhmu menguapkan bau tanah. 5. Citraan pencicipan atau pencecapan. Contoh, lezat ludahnya air kelapa. 6. Citraan gerak. Contoh, pohon-pohon cemara menyerbu kampung-kampung. Unsur fisik puisi yang ketiga yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh seseorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. Unsur fisik puisi yang keempat yaitu kata konkret. Kata-kata yang jika dilihat secara denotatif sama, tetapi secara konotatif tidak sama.
karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi pemakaiannya. Dengan kata diperkonkret, makin diperjelas gagasan penyair. Dengan begitu, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa, perasaan, dan keadaan yang dialami penyair pada saat menciptakan puisinya. Misalnya, puisi yang berjudul Gadis Peminta-Minta. Kata konkret yang digunakan seperti gadis kecil berkaleng kecil. Unsur fisik puisi yang kelima yaitu tipografi atau perwajahan puisi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, dan bawah, jenis huruf yang digunakan, dan sebagainya. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dan isi puisi itu sendiri. Unsur fisik puisi yang keenam yaitu majas. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus, sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Seperti majas metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, dan majas yang lainnya. Baiklah, kita lanjutkan dengan unsur puisi yang kedua yaitu unsur batin puisi. Unsur batin puisi yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair atau pikiran yang menjiwai dan melandasi penciptaan puisi. Contoh tema yaitu tema cinta, ketuhanan, kemanusiaan, patriotisme, perjuangan, dan masalah sosial. Unsur batin puisi yang kedua yaitu perasaan. Perasaan penyair yang ikut terekspresikan dalam karya puisinya. Perasaan ini harus dapat dihayati oleh pembaca. Sikap penyair bisa berupa rasa tidak senang, benci, rindu, setia kawan, dan sebagainya. Unsur batin puisi yang ketiga yaitu nada dan suasana puisi. Nada adalah sikap penyair kepada pembaca, seperti menggurui, menasihati, menyindir, dan lain-lain. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Nada dan suasana puisi saling berhubungan, karena nada puisi akan menimbulkan suasana bagi pembacanya. Nada duka akan menimbulkan suasana iba. Nada kritik akan menimbulkan suasana memberontak. Dan nada ketuhanan akan menimbulkan suasana kusuk dan sebagainya. Unsur batin puisi yang keempat adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat biasanya tersirat maupun tersurat yang hendak disampaikan oleh penyair kepada pembacanya. Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah memahami tema, rasa, dan nada puisi tersebut. Demikianlah penjelasan tentang unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Semoga bermanfaat dan tunggu video-video berikutnya. Terima kasih.